datang di video kita hari ini. Kali ini kita bakal bahas salah satu metode clustering yang canggih banget nih. Hah? Apaan tuh? Oke, pasti kalian penasaran ya teman-teman. Jangan risau, jangan bimbang. Langsung saja kita kembali ke topik. Tunggu dulu. Sebelumnya kenalin kami dari mahasiswa Statistika Bisnis Institut Teknologi 10 November. Saya Afinda Lutfi Anggreni Putri Buana dengan NRP 243221031 dengan rekan-rekan saya. Saya Ehdaya Des Kamila Rahman dengan NRP 243222123. Dan saya Bismina Aulia Sasabila dengan NRP 243221131. Dan kami dari kelompok 7 Machine Learning. Dengan dosen pengampu yakni Novianti Santoso MSI PhD dan Muhammad Abdillah Nafis SSI MMT. Kami akan membawakan topik yakni analisis customer mall dataset menggunakan metode Gaussian Mixture Models. Di mana outline pembahasan kami yang pertama adalah pengertian GMM, kemudian kelebihan dari GMM, kekurangan dari GMM, sumber data, studi kasus, dan kesimpulan saran. Oke, yang pertama GMM atau Gaussian Mixture Models adalah metode yang digunakan untuk modelkan atau mengelompokkan data dalam suatu kumpulan data menjadi kelompok-kelompok yang sebelumnya belum terdefinisi. Analisis ini menggunakan pendekatan mixture modeling, yaitu analisis untuk memperkirakan jumlah kelompok dalam data serta karakteristik masing-masing kelompok berdasarkan keseluruhan data. Dalam mixture modeling, konsep seperti clustering, intrinsic classification, dan numerical taxonomy sering digunakan untuk menggambarkan proses pengelompokan. Berdasarkan sumber dari Miftahul Huda 2020 algoritma data mining. Selanjutnya kelebihan dari GMM. Yang pertama, soft clustering, di mana ia mengelompokkan data berdasarkan probabilitas bukan mutlak satu cluster. Yang kedua, fleksibel bentuk cluster. Karena modeling ini mampu memberikan cluster elips, tidak terbatas pada bentuk bulat. Yang ketiga, model statistik kuat, di mana clustering ini berbasis teori probabilitas yang valid serta matematis. Yang keempat, menangani data multi puncak, di mana itu efektif untuk data dengan distribusi lebih dari satu pusat. Yang kelima, estimasi distribusi data, di mana dapat memodelkan bentuk sebaran data secara keseluruhan sehingga berguna untuk mengidentifikasi pola normal dan deteksi data yang menyinggung atau anomali. Yang terakhir, mudah diimplementasikan, di mana GMM didukung di banyak pustaka machine learning populer. Selanjutnya, di sisi ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Di antaranya yang pertama, harus menentukan jumlah cluster. Jumlah komponen Gaussian harus ditentukan di awal yang tidak mudah diketahui. Yang kedua, sensitif terhadap inisialisasi. Hasil akhir bisa sangat bergantung pada pilihan parameter awal sehingga bisa terjebak di solusi lokal. Yang ketiga, asumsi data Gaussian. GMM bekerja optimal jika data memang mengikuti distribusi normal. Jika tidak, hasil bisa kurang akurat. Selanjutnya, kurang stabil untuk data kecil. Pada jumlah data yang sedikit, estimasi parameter bisa menjadi tidak kuat atau overfitting. Yang selanjutnya, komputasi lebih berat. Dibanding dengan metode seperti K-means, GMM membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya karena perhitungan probabilitas dan covariance. Yang keenam, rentan terhadap outlier. Data ekstrim bisa mempengaruhi estimasi distribusi dan membuat model tidak stabil. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan membawakan mengenai sumber data dari studi kasus yang kami ambil. Jadi yang pertama, data yang kami gunakan adalah data sekunder berasal dari website Kaggle dengan judul Mall Customer Segmentation Dataset. Menggunakan dataset tersebut dengan tujuan clustering keanekaragaman perilaku konsumen untuk menunjukkan variasi gaya hidup, strategi finansial, dan prioritas masing-masing individu menggunakan metode Gaussian Mixture Models. Variabel yang diteliti pada dataset tersebut berjumlah 5, yaitu terdiri dari customer ID, gender, age, annual income, dan spending score. Selanjutnya di sini akan kami tunjukkan terkait bagaimana sih mengimplementasikan algoritma GMM pada sintak di Google Colab. Jadi yang pertama kita melakukan import pustaka Kaggle Hub untuk mengunduh dataset customer segmentation. Tutorial ini Python dari Kaggle lalu disimpan pada lokasi dalam variabel. Yang kedua, sintak pip install pandas_profiling digunakan untuk menginstal pustaka pandas_profiling, yaitu sebuah alat otomatis di Python yang digunakan untuk
membuat laporan analisis data eksploratif secara cepat. Selanjutnya, pip install upgrade typing extension untuk memperbarui pustaka typing extension ke versi terbaru untuk memastikan kompatibilitas dengan pustaka lain. Pip install typing extension 4.13.2 ini akan menginstal versi terbaru dari typing extension. Pip install YData Profiling menginstal pustaka YData Profiling, yaitu merupakan versi terbaru dari pandas_profiling, digunakan untuk membuat laporan eksplorasi data secara otomatis. Selanjutnya, potongan kode tersebut yang bagian nomor 3 itu sebuah import pustaka yang digunakan untuk analisis, visualisasi, dan pemodelan data, yakni Pandas, NumPy, Seaborn, dan Matplotlib, serta modul dari Sklearn untuk clustering, preparsing, evaluasi model, dan pembuatan data simulasi. Selain itu, YData_profiling digunakan untuk membuat laporan eksplorasi data otomatis. Selanjutnya, untuk poin yang keempat, 5, dan 6, serta 7 merupakan rangkaian dari proses data exploration dengan memuat dataset dan menampilkan informasi dasar seperti tipe data dan statistik deskriptif terhadap dataset mall customer yang berisi dari 200 data pelanggan dengan 5 kolom, yaitu 5 variabel terdiri dari customer ID, gender, age, annual income, serta spending score. Selanjutnya, fungsi dari df_chief mengkonfirmasi bahwasanya dataset berukuran 200 baris dan 5 kolom. Melalui df.info diketahui bahwa semua kolom tidak memiliki nilai kosong atau missing value dengan tipe data campuran antara numerik dan kategori. Hasil dari df_describe menunjukkan statistik deskriptif yang berisikan informasi nilai-nilai dari rata-rata dan varians. Selanjutnya di poin 8, 9, 10, 11, dan 12 itu merupakan rangkaian dari data cleaning serta data visualisasi. Nah, di nomor 8 itu merupakan proses data cleaning untuk membersihkan data dengan memeriksa apakah terdapat nilai missing atau duplikasi. Nah, berdasarkan sintak tersebut dihasilkan bahwasanya tidak ada missing value setiap kolom, dan kemudian kita juga mengetahui bahwasanya tidak ada data duplikat, yang berarti data dinyatakan bersih dan siap untuk dianalisis selanjutnya. Selanjutnya di poin ke-9, proses data visualization. Nah, sintak tersebut digunakan untuk memvisualisasikan distribusi dan mendeteksi outlier pada setiap kolom numerik dalam data frame menggunakan box plot. Kemudian di 10 ada sintak tersebut untuk membuat visualisasi dalam bentuk scatter plot 3 dimensi menggunakan plt.scatter dengan 3 variabel yang sebagai sumbu X adalah age, kemudian sumbu Y adalah annual incomes dari ukuran titik yang mempresentasikan spending score 1 sampai 100. Nah, plot ini untuk melihat pola atau hubungan antara usia, pendapatan tahunan, dan skor pengeluaran pelanggan. Kemudian di nomor 11, sintak tersebut untuk menampilkan histogram dari setiap kolom dalam data frame menggunakan loop_for. Setiap kolom divisualisasikan dalam grafik terpisah dengan sns.hitsplot. Kemudian juga untuk menampilkan kurva kepadatan untuk menunjukkan sebaran data. Nah, visualisasi tersebut untuk memahami distribusi data secara individu. Kemudian yang terakhir di nomor 12, sintak sns.pairplot dalam kurung df untuk membuat visualisasi hubungan antar semua pasangan variabel numerik dalam data frame dalam bentuk scatter plot dan histogram. Plot ini untuk mengidentifikasi pola hubungan, korelasi, dan distribusi data secara menyeluruh. Selanjutnya. Oke, next. Selanjutnya langkah ke-13 yaitu clustering data. Proses ini menggunakan import library yang dibutuhkan untuk analisis clustering data. Kemudian library yang digunakan mencakup manipulasi data yaitu NumPy dan Pandas, visualisasinya menggunakan sintak Matplotlib dan Seaborn, dan processingnya menggunakan label encoding serta standard scaler. Untuk algoritma clustering yaitu terdiri dari Gaussian mixture, agglomerative clustering, dan make_blobs untuk data simulasi. Dan untuk modul yang digunakan yaitu Skype cluster hierarchy juga diimpor untuk keperluan klasterisasi hierarki. Kemudian langkah ke-14 kita menggunakan sintak di atas. Dilakukan 3 langkah penting sebelum dan selama proses clustering. Yang pertama, untuk kolom gender diubah menjadi data numerik menggunakan label encoder. Kemudian, seluruh data diskalakan menggunakan standard scaler agar setiap fitur memiliki skala yang sama. Dan langkah yang terakhir, digunakan model GMM atau Gaussian mixture model untuk mengevaluasi jumlah cluster optimal berdasarkan nilai BIC atau Bayesian Information Criterion untuk jumlah komponen atau cluster dari 1 hingga 9 lalu disimpan dalam sintak list_bix. Untuk langkah yang ke-15, menggunakan sintak di atas untuk menampilkan nilai Bayesian Information Criterion
atau BIC dari model clustering dengan jumlah cluster yang bervariasi dari 1 hingga 9. Nilai BIC dicetak untuk masing-masing nilai K. Selanjutnya, nilai BIC terendah atau menunjukkan model terbaik dalam konteks BIC. Kemudian, untuk menentukan jumlah cluster optimal, berdasarkan indeks BIC minimum, hasil akhir menunjukkan bahwa jumlah cluster optimal adalah 7, karena pada nilai K sama dengan 7, BIC mencapai nilai terendah yaitu minus 419,7267. Next. Selanjutnya, langkah ke-16, dengan menggunakan sintak tersebut digunakan untuk memplot kurva BIC guna menentukan jumlah cluster optimal pada model Gaussian mixture model dengan sumbu X menunjukkan jumlah komponen 1 hingga 9 dan sumbu Y menunjukkan nilai BIC masing-masing. Dan titik terendah pada kurva terjadi di K7 yang menunjukkan jumlah cluster optimal berdasarkan metode BIC. Kemudian langkah selanjutnya dengan merunning sintak di samping untuk menerapkan algoritma GMM pada data sintetis yang terdiri dari 300 sampel dan 7 pusat cluster. Setelah model dilatih, data diprediksi ke dalam masing-masing cluster, kemudian hasil clustering divisualisasikan menggunakan scatter plot dengan setiap cluster ditandai dengan warna berbeda dengan keterangan sebagai tabel di berikut. Baik, selanjutnya ini merupakan It'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Yes, you'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart always. Why can't they understand the way we feel? They just don't trust what they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. You'll be Hasil analisis dengan GMM menghasilkan 7 klaster pelanggan berdasarkan kombinasi pendapatan, pengeluaran, dan perilaku konsumsi. Klaster mencakup pelanggan rata-rata kaya, hemat, mapan, terkontrol, menengah sangat hemat, hingga pelanggan impulsif dan sangat berhati-hati. Segmentasi ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang perilaku konsumen dan mendukung strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran.